Selamat datang di Bankir Muda. Hari ini kita akan membahas sebuah isu penting yang menyentuh kehidupan ribuan keluarga di Indonesia. Beban bangsa kita semakin bertambah dan salah satu faktor utama adalah melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di bulan Oktober 2024. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 63.947 tenaga kerja di Indonesia mengalami PHK hingga Oktober 2024. Angka ini melonjak drastis sebesar 20,67% dibandingkan bulan September 2024 yang berada di angka 52.993 tenaga kerja ter-PHK. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan lonjakan ini? Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita lihat wilayah mana saja yang paling terdampak. Dari data yang ada, 5 provinsi mencatat angka PHK tertinggi. Inilah daftar lengkapnya. Jakarta menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi, yaitu 14.501 tenaga kerja. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat Jakarta merupakan pusat ekonomi Indonesia. Namun, dampaknya juga terasa di provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Banten. Lonjakan PHK di bulan Oktober ini tidak terjadi tanpa alasan. Ada 2 faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama, melemahnya daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang terbatas dan tekanan inflasi, masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, roda ekonomi melambat. Selanjutnya, ledakan barang impor juga memberikan tekanan besar pada pengusaha lokal. Banyak usaha kecil dan menengah tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah, sehingga harus gulung tikar. Kombinasi dari kedua faktor ini menciptakan efek domino yang akhirnya memengaruhi ribuan tenaga kerja. PHK tidak hanya memengaruhi individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga keluarga mereka. Dampak sosialnya bisa sangat besar, mulai dari kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hingga meningkatnya tingkat stres dan ketidakstabilan rumah tangga. Secara ekonomi, angka PHK yang tinggi juga mengurangi daya beli masyarakat, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus. Tentu saja situasi ini membutuhkan solusi nyata. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah mulai meningkatkan program pelatihan kerja untuk membantu tenaga kerja beradaptasi dengan kebutuhan industri baru, mendukung pengusaha lokal dengan kebijakan yang melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor, memberikan bantuan langsung kepada mereka yang terdampak untuk mengurangi tekanan ekonomi. Meski tantangan ini besar, kita tidak boleh kehilangan harapan. Bersama, kita bisa bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menyampaikan informasi yang relevan untuk Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.